Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemareba Hanif Ida. Yang saya hormati Bapak pengurus semuanya, terutama Mbak Rifki sebagai koordinator peta imajinasi di Pondok Pesantren Super Kemareba Hanif Ida. Dan tak lupa orang tua saya di rumah, ayah saya dan juga ibu saya. Semoga sehat selalu, diberikan rizki yang halal, barokah dan juga melimpah. Dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya Putri Salma, kelas 11 MA Al-Qur'an Mareba Hanif Ida akan berbagi ilmu dengan kalian semua mengenai bela negara. Nah, mengenai bela negara ini adalah mata pelajaran PPKN. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa itu bela negara? Nah, jadi bela negara ini adalah sikap dan juga perilaku seseorang untuk membela negaranya yang didasari dengan rasa cinta kepada tanah airnya, Republik Indonesia. Nah, bela negara ini, membela negara merupakan suatu kewajiban dan juga hak kepada seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan juga pertahanan. Seperti itu. Nah, salah satu komponen terpenting ini adalah keamanan dan juga ketertiban. Jadi, keamanan dan juga pertahanan maksudnya ini ada sebuah komponen, dua buah komponen penting dalam berjalannya sebuah negara. Seperti itu. Nah, apabila misalnya sebuah negara itu tidak dapat bertahan dari ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, maka otomatis negara itu tidak akan dapat memberi kemakmuran dan juga kesejahteraan kepada rakyat-rakyatnya, seperti itu. Nah, kemudian pertahanan ini dalam bangsa kita Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan pasal. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Yang pertama adalah kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan, yang namanya merdeka ini adalah hak seseorang atau tidak dapat untuk mencegah kemerdekaan itu, karena yang namanya kemerdekaan ini adalah hak bagi segala bangsa. Yang kedua ini adalah pemerintah wajib untuk melindungi bangsa dan juga tumpah darahnya. Nah, yang namanya pemerintah ini adalah organisasi tertinggi di sebuah negara. Yang namanya pemerintah pasti memiliki rakyat-rakyatnya. Nah, pemerintah ini wajib untuk mengayomi rakyatnya, wajib untuk memberikan fasilitas, dan juga wajib untuk menjaga rakyat-rakyatnya, seperti itu. Yang ketiga ini adalah hak dan kewajiban warga itu adalah membela negara. Jadi setiap warga yang menempati negara tersebut di Indonesia khususnya itu adalah berhak dan bahkan berkewajiban untuk mempertahankan keutuhan bangsa atau wajib untuk membela negara Indonesia, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah bumi, air, dan juga kekayaan yang ada di dalam negara itu merupakan kekuasaan negara yang dipergunakan seluruhnya semata-mata untuk kemerdekaan rakyat. Jadi air, terus kekayaan di dalamnya itu merupakan kekayaan sebuah negara yang dipergunakan utuh untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti itu. Harusnya kita sebagai Indonesia ini mendapatkan hasil dari kekayaan yang melimpah ruah di dalam negara, di dalam bangsa kita ini yang terkandung di dalam bumi pertiwi ini. Nah, kemudian siapa saja yang wajib untuk membela negara? Nah, yang wajib untuk membela negara ini adalah
seluruh warga negara Indonesia. Untuk masalah siapa sih warga Indonesia, itu adalah seseorang yang telah diatur di pasal sebelumnya, yaitu ini di pasal 26 ayat 1. Nah, kemudian kalau di pasal 30 ayat 1 ini menerangkan mengenai warga wajib dan berhak untuk mempertahankan dan juga mempertahankan dan juga mempertahankan keamanan sebuah bangsa, seperti itu. Nah, untuk masalah keamanan dan juga pertahanan di pasal 30 ayat 2 ini diterangkan bahwa yang mempertahankan dan juga keamanan ini adalah adalah TNI dan Polri. TNI dan Polri ini sebagai alat utama atau sebagai komponen utama, dan rakyat ini sebagai komponen pendukung. Jadi walaupun misalnya hanya TNI dan Polri, walaupun TNI dan Polri ini sebuah kekuatan penting, kekuatan komponen yang utama dalam sebuah negara untuk pertahanan dan juga dalam keamanan, kalaupun tidak ada seorang rakyat ataupun seluruh rakyat ini berikut serta untuk mempertahankan dan juga keamanan negara, maka yang namanya keamanan dan juga pertahanan tidak akan terwujud, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya modal utama terjadinya sebuah negara, modal utama bagi keberlangsungan sebuah negara ini adalah adanya keselamatan dan juga kesejahteraan yang ditimbulkan dari adanya pertahanan dan juga keamanan, seperti itu. Maksudnya kayak gini guys, adanya keamanan dan juga pertahanan yang membela negara kita, otomatis dengan demikian negara kita ini akan aman dan juga akan bertahan. Nah, dengan bertahannya dan juga amannya negara ini, kita akan bisa mewujudkan negara kita yang sejahtera, yang makmur, yang aman, sentosa, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari bela negara itu? Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menjaga dan juga melindungi kedaulatan dan keutuhan sebuah bangsa negara. Tujuan dari bela negara ini adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan sebuah negara dan melindungi keutuhan sebuah wilayah negara, seperti itu. Nah, kemudian selain itu tujuannya ini adalah untuk melindungi keselamatan segenap bangsa. Seperti yang saya katakan tadi, keamanan juga pertahanan. Ini TNI dan Polri ini adalah sebuah komponen utama dan rakyat ini sebagai komponen pendukung. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melindungi, gunanya ini adalah untuk melindungi dari ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tindakan, hukuman, dan juga gangguan. Maksudnya ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, seperti itu. Jadi tujuannya bela negara ini adalah untuk mempertahankan, untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi sebuah negara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, seperti itu. Nah, selain itu untuk mempertahankan dari ATHG itu tadi digunakan atau bisa dengan membangun dan juga membina kemampuan dan daya tangkal sebuah negara untuk melawan ATHG itu tadi, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi semoga dengan kita mengetahui tentang bela negara, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia semakin memahami tentang bela negara, semakin cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia, seperti itu. Akhirul kalam, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.